Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 51 atau 77. Juga tak bosan-bosannya Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Sebelumnya diceritakan, Lu Feng yang berhasil mendapatkan 3 kristal Muya, dan pergi meninggalkan Kaisar S. Mo Henderson, dan 2 orang perwakilan lainnya, yang saat itu merasa heran, dengan sikap Mo Henderson, yang tidak mengejar Lu Feng, untuk merebut kristal tersebut. 2 prajurit perwakilan Uni Eropa, menyaksikan dengan mata terbelalak ketika Luo Feng pergi. Mereka tidak bisa melakukan sesuatu apapun, hanya bisa terdiam dan tak berdaya, kemudian berbalik ke arah Mo Henderson, salah satunya, seorang pria parubaya, dengan rambut keriting coklat berkata, "Perwakilan ketiga, itu adalah 3 kristal Muya, bagaimana kamu hanya bisa diam dan menyaksikan Luo Feng mengambilnya?" 3 kristal, yang lain menimpalinya dengan semangat. Sang Kaisar Es memandang keduanya dengan dingin, dia sudah tahu niat kedua orang ini sejak awal, tertawa dengan dingin, "Bonite, jika kalian berdua menginginkan kristal itu, ambillah sendiri, jika kamu pikir, kamu bisa menggunakan aku Mo Henderson, kamu pasti bermimpi." Setelah selesai, Kaisar Es menjadi bayangan dan menggali ke dalam lapisan batu kembali, dan memecahkan bongkahan besar bebatuan. Hanya 2 dari Uni Eropa yang tersisa, tubuh mereka mulai mengeluarkan nyala cahaya api dan cahaya hijau, menyebabkan semua batu di sekitar mereka melayang. "Itu aneh," gumam 2 orang Uni Eropa tersebut, "apa yang menyebabkan emosi Mo Henderson ini berubah?" 2 perwakilan dari Uni Eropa saling memandang, merasa tidak berdaya, hanya dapat menyaksikan Luo Feng pergi. Dengan 3 kristal Muya, mereka pasti iri, namun Luo Feng membunuh Li Yao. Bahkan sebelum dia menerobos ke tingkat penjelajah bintang, sekarang dia sudah menerobos menjadi penjelajah bintang, dia pasti lebih kuat, dan bukan sesuatu yang mereka berdua bisa lawan lagi. Mereka berharap Mo Henderson akan menyerang, mereka telah menghitung, jika perwakilan ketiga menyerang seperti yang mereka harapkan, setidaknya mereka bisa merebut salah satu kristal ketika mereka sedang berkelahi. Kaisar Es ini memiliki temperamen yang buruk sebelumnya, siapa yang akan menyangka. Petik 2. Dia sombong. Aku benar-benar berpikir dia baru saja menyerang, bukan hanya berdiri di sana, dan tanpa melakukan apa-apa. Bonite, aku mendengar bahwa Kaisar Es berkelahi dengan Luo Feng. Pada saat kristal pertama ditemukan, pria kulit putih berambut pirang keriting itu berbicara dengan lembut, "Aku pikir itu hanya rumor sebelumnya, tetapi pada saat aku lihat tadi, aku akan mengatakan bahwa berita tersebut adalah benar." Faktanya, selama pertarungan, Kaisar Es mungkin telah kalah, atau tidak dapat mendapatkan keuntungan. Pria parubaya berambut coklat itu menatap kosong. Kekuatan Luo Feng pasti membuatnya menjadi ketakutan, jika tidak, bagaimana mungkin dia tidak mau menyerangnya? Apakah kamu ingat, hanya untuk 1 kristal sebelumnya, Kaisar Es membawa kekuatan untuk bertarung dengan pihak Soviet Rusia, dan menghasilkan pertempuran besar. Jika dia melakukan itu hanya untuk sekali, bagaimana dia bisa melakukan yang ketiga kali? Mata pirang itu menyala terang. Masuk akal, itu benar, kita harus dengan cepat menyebarkan berita tentang 3 kristal Luo Feng. Petik 2. Iya, kita tidak bisa membiarkan dia mendapatkannya dengan aman. 2 wakil ini, bersama dengan Kaisar Es Mo Henderson, dengan cepat menyebarkan berita bahwa Luo Feng telah mendapatkan 3 kristal. Jauh di dalam kegelapan bawah tanah, bau busuk meresap ke udara. "Luo Feng?" Nada pesan datang dari komunikator arlojinya. Luo Feng segera menjawab, "Ya ketua. Kamu memperoleh 3 kristal Muya." Suara Hong datang melalui komunikator. Luo Feng sedikit terkejut, berita itu pasti menyebar dengan cepat. Dia baru saja mendapatkan 3 kristal, tidak semenit yang lalu dan pimpinan sudah tahu. Beberapa pikiran dengan cepat terbentuk di kepalanya. Luo Feng menjawab, "Ya, pimpinan." "Bagus sekali, tetap di sana, aku segera datang," kata Hong. Beberapa saat kemudian, sebuah cahaya hitam menerobos lapisan batu, muncul di samping Luo Feng, itu adalah pakaian hitam Hong. "Pimpinan," Luo Feng membungkukkan tubuhnya sedikit. "Luo Feng, keberuntunganmu benar-benar bagus." Hong tidak bisa menahan tawa dan pujian, "Kamu mendapatkan 3 kristal Muya, sesuai kesepakatan kami sebelumnya, 60% milikmu, yang berarti 1,8 kristal."
Untuk mengatasinya, kamu telah mendapatkan 2 kristal, dan yang terakhir jatuh ke Aula Jixian. Ya, kepala. Luo Feng tidak ragu dan menyerahkan 1 kristal. Hong mengangkat tangannya dan menyimpan kristal yang memancarkan aroma nasi yang harum. 2 siluet segera muncul di samping mereka, tertarik oleh aroma beras yang harum. Jia Yi dan Zhu Si memperhatikan bahwa itu sebenarnya Hong dan Luo Feng. Jia Yi terkejut dan tidak bisa menahan tawa, perwakilan pertama telah mendapatkan kristal lain, selamat. Bukan apa-apa, hanya saja Luo Feng baru saja mendapatkan 3 kristal dan memberikan 1 untukku, itu saja, jawab Hong. Jia Yi memandang Luo Feng, kalau begitu benar-benar selamat. Setelah itu, dia membawa Zhu Si bersamanya dan pergi. Setelah menyaksikan keduanya pergi, Hong berbalik ke Luo Feng, sambil tersenyum, Luo Feng, kristal-kristal ini sangat berbahaya, jika kamu bertemu orang lain, beritahu mereka bahwa kamu telah menyerahkan semuanya kepadaku, dengan begitu, mereka tidak akan mengganggu kamu. Meskipun kamu mungkin cukup kuat sekarang, jika beberapa perwakilan lain bekerja sama, kamu akan berada dalam bahaya. Petik 2. Luo Feng sedikit mengangguk, memang benar, pesawat ulang-alik yang melonjak, hanya bisa menyerang 1 orang pada satu waktu, jika beberapa perwakilan bekerja sama, dan menyerangnya, dengan tubuh fisiknya yang lebih lemah, dibandingkan dengan mereka, dia pasti akan berada dalam bahaya. Terus, pulau berkabut ini tampaknya menyembunyikan lebih banyak kristal muya. Hong mengeluarkan senyum langka, sebelum berbalik, dan kemudian menggali lagi, ke dalam lapisan bebatuan. Kekuatan apa yang dimiliki kristal-kristal ini? Luo Feng memperhatikan. Ketika pimpinan pergi, hati dipenuhi dengan kecurigaan, fakta bahwa pimpinan, dan yang lainnya telah menolak untuk mengatakan apapun, aku tidak akan mempertanyakan itu lagi. Lupakan saja, aku akan bekerja keras, untuk mengumpulkan, lebih banyak dari mereka. Hanya ada yang baik, tidak ada yang buruk, dari mengumpulkan lebih banyak, mengingat sebagaimana ia, bahkan tidak dapat mendapatkan roh alam, ia tahu bahwa mendapatkan harta ini juga sangat sulit. Meskipun dia mungkin seorang penjelajah bintang, ini tidak menjamin bisa mendapatkan roh alam. Dia pasti harus memanfaatkan kesempatan ini, dan mendapatkan lebih banyak lagi kristal tersebut. Sejak pukul 2.30, Luo Feng sendiri memperoleh 3 kristal, membuat total 7, hingga 9 kristal muya. Tampaknya para pejuang bumi, segera kehabisan keberuntungannya, dengan 3 jam tanpa hasil. Dini hari pukul 6:08, Huasi akhirnya mendapatkan kristal pertama mereka, menghasilkan total bagi manusia 10 kristal. Sore jam 8.36, India memperoleh 1, sehingga totalnya 11 kristal. Pada waktu yang hampir bersamaan, yang ke-12 telah diperoleh oleh Hong. Ini adalah penggalian yang mengguncang seluruh bumi. Tak lama kemudian, saat itu adalah hari kedua, senja pukul 5.31. Sudah total hampir 20 jam, sejak awal pencarian kristal dilakukan, total 18 kristal ditemukan oleh manusia, tidak termasuk yang dimakan, oleh Raja Naga Bumi, 17 lainnya telah diperoleh. Tentu saja, berita 18 kristal disiarkan secara terbuka. Beberapa negara, perseorangan, telah menemukan, dan memperoleh beberapa kristal tanpa diketahui orang lain, dan menyimpannya, tanpa membiarkan siapapun tahu. Itu berarti dapat dikatakan, untuk hitungan resmi, totalnya adalah, 18 kristal sudah ditemukan, namun jumlah total harus melebihi 20 kristal. Saat itu menjelang sore pukul 5.31, hasil tangkapan terbesar akan disambut oleh para prajurit. Total 8 kristal bersama-sama telah muncul, yang pertama menemukan 8 kristal ini tidak lain adalah Luo Feng, dan Isben Uni Eropa, dan beberapa lainnya. Namun 8 kristal itu, memancarkan aroma wangi yang kuat, sehingga banyak lagi yang akan datang. Dalam beberapa detik, jumlah penjelajah bintang yang terperangkap dalam pertempuran, bertambah menjadi 10. Pada kedalaman 2000 meter bawah tanah, di sungai bawah tanah yang luas itu, 10 penjelajah bintang terlibat dalam pertempuran. Hati-hati, Luo Feng, minggir. 2 perwakilan dari pihak Amerika berteriak dengan gugup. Seolah-olah suara ruang dan waktu yang telah rusak, cahaya kemasan, hampir seperti undangan dari Raja Neraka, dengan keras menabrak wilayah perut perwakilan hitam, segera menghancurkan baju zirah pertempuran tingkat SS-nya, dengan segera. Cahaya keemasan yang ditakuti kemudian berlanjut untuk menyerang Dewa Hitam yang ada di dalam, menyebabkan pria hitam itu dengan keras menabrak batu samping,
mengguncang seluruh area, kemudian secepatnya menjadi hening, dan sejumlah besar retakan terlihat, dan reruntuhan mulai berjatuhan. Perwakilan hitam memuntahkan darah segar, tubuh tergeletak di dinding dan terjatuh ke bawah. Air kehidupan. Sambil jatuh, dia mengeluarkan tabung reaksi dan melemparkannya ke mulutnya. Menggigit langsung ke tabung reaksi, ia dengan cepat menyerap air kehidupan. Perwakilan hitam memuntahkan pecahan kaca yang dicampur dengan jejak darah. Luo Feng meraung, mengarahkan perhatiannya ke pejuang lain, Isban. Berubah menjadi bor gunung, pesawat ulang-alik yang menjulang tinggi menjadi cahaya keemasan, dan langsung menuju perwakilan keempat, Isban. Isban hampir tidak berhasil menggunakan energi rohnya untuk mengendalikan senjata rahasianya untuk menahan serangan Luo Feng, dan untungnya dapat menghindar. Kerja bagus. Seorang pria yang benar-benar berambut pirang, yang menyerupai tubuh singa, yang besar memukul dengan keras, mengirim para penjelajah bintang, satu demi satu terbang, menderu dengan semangat, meraih salah satu kristal. Binatang buas, cantik. Luo Feng berteriak. Berhati-hatilah Aler. Ice Mountain berteriak dari samping. Pedang perak putih sedang menuju ke arah Aler dengan diam-diam. Ini adalah pertempuran yang berantakan. Dalam 10 detik singkat, aroma harum kental, yang berasal dari kristal telah menarik perhatian 18 pejuang kelas penjelajah bintang. Itu adalah keberuntungan, bahwa si gunung es, Aler dan Wild Beast ketiganya hadir, memberikan bantuan besar kepada Luo Feng. Hal ini memungkinkan Aula Jixian untuk memiliki keuntungan besar dalam kekuasaan atas pertempuran, memberi mereka kesempatan untuk mengambil kristal. Ini terlalu gila, 8 kristal muncul bersama. Luo Feng tidak bisa mempercayainya. Danau bawah tanah ini, kristal pertama muncul di hulu, bahkan setelah pencarian hati-hati, orang tidak akan pernah berharap 8 muncul seperti itu. Luo Feng menyadari bahwa kristal mengambang ini bergerak sendiri. Mengapa pimpinan belum datang? Teriak Aler. Pimpinan akan segera datang, ucap Bis sambil meraung. Beri jalan. Luo Feng kemudian meraung dengan ganas. Spiral yang sudah dikenal itu dimulai lagi, Uni Eropa, Amerika, India, dan anggota-anggota aliansi HR, semuanya sangat menderita. Dalam pertempuran besar, untuk kemunculan tiba-tiba 8 kristal tersebut, serangan khusus Luo Feng, benar-benar membuat nama untuk dirinya sendiri, cahaya keemasan itu, kecepatan serangan yang sangat cepat, dan jumlah kekuatan yang dahsyat. Bahkan ketua ketiga Ice Emperor tidak bisa mengelak, bahkan ketua keempat Isban, yang juga seorang pengendali spiritual pun, tidak bisa menghindarinya sama sekali. Aneh, terlalu aneh. Saat energi spiritual aku mencoba mengerahkan kekuatan pada senjata cahaya emasnya, begitu mendekati, energi emas benar-benar merobeknya. Isban merasa terganggu, dengan kekuatan misterius dari pesawat ulang-alik yang melonjak. Kekuatan penetrasi yang kuat, bahkan energi rohku akan terkoyak, ketika semakin dekat. Tiba-tiba udara di sekitarnya bergetar, bayangan hitam muncul di tengah-tengah medan perang, dan para penjelajah bintang. Seolah-olah waktu telah berhenti, domain hitam dengan cepat menelan area itu, hampir seolah-olah itu adalah domain dewa, menyebar dengan cepat ke area 100 meter, menempatkan Luo Feng dan 20 penjelajah bintang di dalamnya. Luo Feng merasa seolah-olah dia adalah orang biasa yang didorong oleh kekuatan beberapa ratus kilogram, tidak dapat berjalan, atau mengangkat tangannya dengan benar. Seolah-olah ada banyak tanaman merambat yang melilit di lengannya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali, pada domain Hong, tidak ada yang bisa menolak sama sekali, semua orang terdiam. Di udara di atas danau bawah tanah, semua orang menghentikan pertempuran mereka. Hong meraih dan memperoleh kristal terakhir yang tersedia sebelum pergi ke Luo Feng, dan pihak Aula bela diri. Aler segera melaporkan kepada kepala, kami berempat memperoleh total 4 kristal, yang utama adalah Luo Feng menemukan mereka, dan bahkan dalam pertempuran, ia adalah faktor yang menentukan, menghentikan perwakilan ketiga dan keempat. Hong sedikit mengangguk, sebelum berbalik ke Luo Feng. Luo Feng. Iya pimpinan. Jawab Luo Feng. Hong mengangguk, tidak buruk. Pertempuran itu berlangsung hampir 30 detik, dan Aula Jixian adalah pemenang terbesar, memperoleh 4 kristal muya, Amerika mendapat 1, Uni Eropa mendapat 1, aliansi HR mendapat 2, dan kelompok India tidak mendapatkan apa-apa. Hong dan krunya pergi, para penjelajah bintang lainnya hanya bisa menyaksikan dan memulai diskusi mereka. 4 kristal, Aula Jixian mendapatkan hadiah yang cukup besar. Petik 2. Sebagian besar Luo Feng yang dapat banyak, yang menahan perwakilan ketiga dan keempat.
Serangan Luo Feng menakutkan. Kekuatan seperti itu, jika bukan untuk air kehidupan, akan ada setidaknya 3 perwakilan mati darinya. Bahkan perwakilan ketiga dan keempat tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dia. Perwakilan semua berdiskusi dengan lembut, mereka sebelumnya menghormati Luo Feng, tetapi tidak peduli, atau terlalu takut kepada dia. Tapi mereka belum pernah melihat kekuatan seperti itu, dari Luo Feng, atau sejauh mana dia setara dengan perwakilan ketiga, dan keempat. Mereka membuat catatan mental untuk diri mereka sendiri, agar tidak pernah berurusan dengan Luo Feng. Mereka percaya pada hati mereka. Yang terkuat di bumi adalah Hong dan Dewa Guntur. Level selanjutnya adalah Luo Feng, perwakilan ketiga, keempat dan kelima. Jia Yi, Yan Hai dan beberapa penjelajah bintang level 2 lainnya, bersama dengan penjelajah bintang level 1, dengan keterampilan khusus, sedikit di atas 10 orang, ini membentuk level 3. Sisa 40 penjelajah level 1, ditambah membentuk kekuatan level 4. Ayo pergi, manfaatkan waktu dan cari lebih banyak kristal. Perwakilan India mulai berteriak. Cepat, cepat, cepat. Teriak Kaisar Es, jelas cemas dan bergegas. Sejumlah besar penjelajah bintang, terbang dengan cepat, dan terpisah, pesta kristal Muya masih belum berakhir. Saat ini di Cina, pada tahun 2059, tanggal 8 Januari malam pukul 11.36. Namun, benua Australia tempat Pulau Kabut, masih sore. Dari permukaan danau yang luas, Luo Feng menerobos dari bawah, dan mengambang di udara. Sudah 3 hari sejak aku melihat sinar matahari. Luo Feng mengangkat kepalanya ke arah langit biru, menyaksikan beberapa monster melewatinya, sebelum melihat kembali ke danau. Dalam waktu 3 hari penggalian kristal Muya, telah hampir selesai. Pengangkutan terbesar dilakukan pada hari pertama, yang kedua jauh lebih sedikit dan ketiga, sejauh ini hanya ada 2. Petik 2. Namun, hanya sebagai perbandingan, hasil tangkapannya selama 3 hari, sudah cukup bagus. Pertama, keberuntungannya selalu baik, menemukan 3 kristal sekaligus. Kedua, sebagai master spiritual level penjelajah bintang, kemampuan pencarian awalnya di antara 3 teratas. Dengan 2 faktor ini bersama-sama, Luo Feng sendiri menemukan kristal lain, menjadikannya yang kelima. Jika saja dia bekerja bersama dengan Ice Mountain, Aler dan penjaga kerajaan lainnya, pasti akan mendapatkan lebih banyak lagi. Luo Feng, terdengar suara pimpinan Hong, yang ditransmisikan dari komunikator arlojinya. Arloji Luo Feng terus berhubungan dengan pimpinan, dan beberapa orang lainnya, selama 3 hari ini. Ya, pimpinan, jawab Luo Feng. Datanglah ke tempat aku berada. Baiklah, Luo Feng mengikuti koordinat di arlojinya dan mengunci, dia sebenarnya berada, di 2000 meter di bawah tanah. Di salah satu tikungan danau bawah tanah itu. Petik 2, Luo Feng segera menggali, menembus permukaan air dan dengan cepat sudah ada di bawah tanah. Pada titik tertentu, di danau bawah tanah yang luas. Pakaian hitam Hong, bersama dengan 3 penjaga kerajaan, mengenakan topeng emas mereka, Aler, Beast dan Ice Mountain, ditambah dengan simpatisan lain dari Aula Jixian, mereka semua berkumpul bersama. Langit-langit pecah, dan Luo Feng turun, melayang kembali saat dia menyentuh permukaan danau di bawah. Pimpinan, Luo Feng berteriak, kita akan mulai sebentar lagi, orang lain belum tiba. Hong mengangguk, menatap Luo Feng dengan rasa pencapaian. Dari Aula Jixian, Hong menjadi yang terkuat di bumi, telah memperoleh pengembalian terbesar, berikutnya adalah Luo Feng. Luo Feng, dalam pesta kristal atau pertempuran pencarian kristal ini, telah membuat nama untuk dirinya sendiri. Semua penjelajah bintang di bumi, sudah mengetahui kekuatannya saat ini. Ia sudah dapat menembus ke tingkat kekuatan 2, untuk dapat bersaing dengan ketua 3, 4 dan 5 di tingkat yang sama. Ini benar-benar kekuatan yang menakutkan. Dari ketiga level itu, yang ketiga dan kelima adalah penjelajah bintang level 3, yang keempat adalah Isban, master spiritual pengelana bintang level 2. Dengan seorang jenderal seperti itu, di bawah Aula Jixian, Hong memang bahagia. Bayangan lain terbang, ini adalah salah satu penyelidik Aula Jixian, Liu He, pimpinan. Liu He memberi hormat kepada pimpinan, sebelum terbang ke arah Luo Feng, dan yang lainnya. Kemudian dia tertawa, Luo Feng, kamu mendapatkan penghasilan besar saat ini. Kami 4 penyelidik lain, penghasilannya, tidak ada yang dapat menyamai kamu. Keberuntungan saja, ini hanya sebuah keberuntungan. Luo Feng dengan sopan tertawa. Hong awalnya hanya membawa Luo Feng, Aler dan Ice Mountain,
kemudian membawa bis. Namun, 5 penyelidik lainnya tidak dibawanya. Namun, ketika berita tentang Muya Kristal menyebar, 5 penyelidik Aula Bela Diri Jixian lainnya mengetahui nilai kristal itu, dan bahwa sejumlah besar penjelajah bintang bumi, semuanya berkumpul di sana di Pulau Berkabut. Segera, Liu He, Vladimir dan yang lainnya mengambil jet tempur. Namun, mereka yang melewatkan kesempatan penggalian awal, secara alami, memiliki pendapatan yang lebih rendah. Baiklah, semua orang sudah ada di sini. Hong memandang ke arah 3 penjaga kerajaan, dan ke-6 penyelidik, dan segera mengasingkan ruang di sekitarnya. Kali ini, Aula Jixian kembali telah mendapatkan harta karun yang berlimpah. Hong tidak bisa menahan senyum, meneruskan persetujuan kami, menemukan kristal, dan akhirnya memperolehnya. Penemu mendapat 30%, sementara orang yang berjuang untuk mendapatkannya akan memperoleh 30%, akhirnya 40% sisanya untuk Aula Jixian. Bis, kamu menemukan sendiri, jadi kamu mendapat 60%, 0,6. Kamu juga membantu, dalam pertempuran 3 kali, mengingat kamu memiliki kontribusi berbeda, untuk ketiga pertempuran, mereka menambahkan hingga 1,2 kristal. Jadi pada akhirnya, kamu mendapatkan kristal 1,8 Muya. Hong melaporkan. Ya, Kepala. Penjaga kerajaan Bis menjawab dengan hormat. Daya pikat, totalnya, kamu mendapatkan 1,6 kristal. Ice Mountain, totalnya, kamu mendapatkan 2,2 kristal. Liu He, total, kamu mendapatkan 0,3 kristal. Melalui upaya dan perhitungan mereka, pendapatan semua orang dihitung. Akhirnya, Luo Feng, yang paling berpenghasilan besar saat ini. Dia sendirian memperoleh 4 kristal, mengikuti aturan 60%, ini sama dengan 2,4 kristal, berpartisipasi dalam pertempuran 4 kali, dengan kontribusi yang berbeda, ini menambahkan hingga 2,1 kristal. Akhirnya, total mencapai 4,5 kristal. Hong selesai dan mulai mendistribusikan kristal. Luo Feng pertama kali menyerahkan kristal Muya yang dimilikinya dan kemudian menerima 4 kristal Muya. Aler menerima 1. Gunung Es menerima 2. Untuk setiap kristal, aku bisa memberimu nilai 20 bintang. Hong memerintahkan, misalnya, Luo Feng, saat ini kamu memiliki 4 di tanganmu, di akunmu kamu masih memiliki 0,5. Ini berarti hanya dari akun kamu memiliki 10 bintang. Tentu saja kamu bisa menggunakan kristal untuk berdagang. Petik 2. Itu sama untuk semua orang. Setelah kami kembali ke pangkalan, kamu dapat menggunakan kristal kamu untuk bertukar bintang, yang selanjutnya dapat digunakan untuk membeli barang-barang, kata Hong. Mendengar kata-kata Hong, 3 penjaga kerajaan dan 6 penyelidik tersenyum. Luo Feng, kamu mendapat banyak uang saat ini. 1 kristal memberi kamu 20 bintang, kamu memiliki 4,5, yang setara dengan 90 bintang. Kamu bahkan dapat membeli auto jet level prasejarah. Liu He tertawa. Aku sangat miskin, hanya dengan 0,3 kristal, yang setara dengan 6 bintang saja, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kamu. Semoga beruntung, hanya keberuntungan. Luo Feng dengan rendah hati tertawa. Sebenarnya, dia sebenarnya memperoleh 5 kristal, bukan hanya 4. Selama penggalian, sebagian besar berita penemuan adalah resmi dan publik. Namun, ada kalanya kristal ditemukan tanpa ada orang lain di sekitarnya. 4 dari 5 kristal Luo Feng ditemukan bersama yang lain di sekitarnya. 1 pengecualian adalah rahasia, jadi dia secara alami menyembunyikannya. Ini sebenarnya aturan yang tidak diucapkan. Untuk dapat memperolehnya tanpa ada orang lain yang tahu, sembunyikan saja. Hong juga tahu tentang aturan ini. Jika tidak ada yang menyadari kesalahannya, dia tidak akan memiliki musuh. Hong tidak akan terlalu ketat. Terlebih lagi, pendapatan yang diserahkan ke Aula Jixian sudah 40 kristal, itu sangatlah cukup. Saat ini, danau bawah tanah Pulau Kabut, tidak banyak kristal yang tersisa. Hong memandang ke arah orang-orangnya, pencarian kita akan berakhir, secara resmi di sini, mereka yang ingin kembali dapat pergi, sementara mereka yang ingin mencoba lebih lanjut keberuntungannya, mereka dapat tetap tinggal, dan cari, siapapun yang menemukan sesuatu dari sini, dapat menyimpan 100% dari itu. Namun, hampir seluruh area telah dicari, jadi jangan terlalu berharap terlalu banyak. Petik 2. Baiklah, pimpinan. Luo Feng dan yang lainnya, bertukar beberapa kata sebelum berpisah. Liu He yang baru datang, kemudian bertekad,
untuk mendapatkan lebih banyak, sehingga melanjutkan pencarian mereka. Binatang buas di sisi lain bersiap-siap, untuk kembali ke pangkalan utama. Kalian pergi saja dan cari, aku baik-baik saja. Luo Feng, kamu sudah mendapatkan begitu banyak, tentu saja kamu baik-baik saja, aku akan pergi duluan untuk mencari. Luo Feng dan Liu He berpisah, sebelum menggali dengan keras 3000 meter di bawah danau. Mengumpulkan energi rohnya untuk membuat gua. Menggunakan komputer kuantum mininya. Halo, sesaat Luo Feng menghubungi Su Xin lewat telepon. Sistem komunikasi bumi jauh lebih maju. Selain area khusus seperti reruntuhan arkeologi ke-9, bahkan di bawah tanah yang dalam, atau di lapisan batuan, orang dapat dengan mudah mendapatkan sinyal, ini adalah penemuan hebat dari reruntuhan arkeologi. Luo Feng, kamu baru menghubungiku sekarang, sedang apa kamu sekarang? Tampilan layar menyala, Su Xin terbungkus kain handuk, dan rambutnya masih basah kuyup. Aku sedang berada di benua Australia, beberapa hari ini, Luo Feng tertawa. Iya, aku mendengar bahwa seluruh dunia, aliansi HR, semua pergi ke sana. Benar? Tepatnya apa yang telah kalian lakukan, bahkan kakek aku belum diberi akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Aliansi HR mengatakan, ini adalah berita tingkat S3 dan kami tidak diizinkan untuk mengetahui itu. Su Xin dipenuhi rasa ingin tahu. Kami di sini berlomba, untuk mendapatkan harta yang disebut kristal muya. Jawab Luo Feng. Kristal muya, apa kegunaannya kristal tersebut? Tanya Su Xin penasaran. Aku juga tidak yakin, aku hanya tahu mereka sangat berharga, dikonversi menjadi uang, harga pesawat penumpang yang besar pun, bahkan tidak mendekati 1 kristal. Luo Feng mondar-mandir di dalam gua, ketika dia berbicara. Apa, itu tidak mungkin, bukan? Su Xin khawatir. Benar, seluruh kekayaan keluarga Su kamu ditambahkan bersama, bahkan tidak dapat membeli 1 kristal. Luo Feng mengangguk. Ya Tuhan, Su Xin akhirnya mengerti, mengapa bahkan keluarganya tidak memiliki wewenang, untuk menerima berita. Luo Feng tidak berbohong, harga yang dikenakan Hong pada kristal adalah 20 bintang, orang harus tahu bahwa darah naga hanya bernilai 1 bintang. 1 bagian dari darah naga bernilai 80 miliar, orang hanya bisa membayangkan nilai kristalnya saja, belum lagi kristalnya, bernilai lebih dari senjata, dan tentara di setiap negara, namun itu bukan sesuatu yang bisa diukur dengan emas ataupun dengan uang. Tidak ada yang mau menukar kristal dengan uang. Nilainya jauh melampaui mata uang dunia. Sebenarnya, harga bintang 20 yang diberikan Hong, cukup rendah, tetapi karena lebih dari 10 kristal, muncul di dunia secara tiba-tiba, dia tidak bisa memberikan harga yang terlalu tinggi. 1 kristal saja bernilai lebih dari kekayaan keluargaku. Su Xin terkejut. Dalam pertempuran untuk kristal ini, jumlah wargot yang mati lebih dari 20, jumlah perwakilan yang meninggal, adalah 3, jika bukan karena ramuan kehidupan, aku khawatir lebih dari 10 perwakilan akan mati. Berita awal Luo Feng tampaknya, tidak terlalu mengguncang Su Xin, karena itu ia melaporkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Perwakilan, pejuang yang telah melampaui level Dewa Perang. 3 orang meninggal, Su Xin sangat terkejut dengan berita ini. Luo Feng masih di gua bawah tanah yang dalam, mondar-mandir, langkah demi langkah, sambil melihat layar komputer kuantum. Melihat ekspresi terkejut Su Xin, itu adalah menarik baginya. Berjalan mondar-mandir di sekitar gua, Luo Feng tiba-tiba merasakan sakit di kakinya. Apa yang terjadi? Luo Feng melangkah mundur, keringat dingin menetes dari kepalanya, menggerakkan tubuhnya sekitar 10 meter jauhnya. Dia adalah seorang master mental penjelajah bintang, mengenakan baju zirah pertempuran grade S2, bersama dengan set Dewa Hitam. Dengan pertahanan seperti ini, serangan apa yang bisa membuat kakinya sakit? Dia bahkan tidak menyadari itu terjadi. Hanya apa itu? Luo Feng menggunakan energi rohnya untuk menyapu daerah itu. Energi spiritualnya, menyapu daerah itu. Tempat di mana dia merasakan sakit, sebelum meletakkan sepotong batu yang tersangkut di dalamnya. Ini, Luo Feng mengendalikan napasnya dan berjalan. Ketika memegang batu pecahan darah merah, dia menyadari itu sangatlah berat, dan tergeletak sebesar telapak tangannya. Luo Feng merasa beratnya sekitar 1 ton, jauh melebihi kepadatan bahan apapun, yang dia kenal di bumi. Pecahan merah darah yang sudah pecah tersebut. Di sisinya seperti sebuah ujung pisau yang tajam. Pecahan kaca ini, seharusnya berasal dari pisau, atau pedang pertempuran.
Siapa yang tahu berapa lama pecahan ini tersangkut di batu ini, dan yang dia lakukan hanyalah menginjaknya dan itu sangat sakit sekali. Kakiku, Luo Feng mengangkat kaki kanannya, untuk memeriksa. Armor pertarungan Grade SS terbuka, dan ada celah terbuka, seolah baju besi itu, tal diiris seperti tahu. Ya Tuhan, Luo Feng menatap celah itu, sambil terkejut. Ini, Luo Feng tergagap, wajahnya memerah. Ini adalah baju besi pertempuran kelas SS. Apa sebenarnya armor Grade SS, padahal bisa menahan serangan oleh monster tingkat raja? Jika menerima serangan berulang kali oleh monster tingkat raja, maka akan hancur berantakan, sama seperti bor gunung. Hanya dengan 12 bilah pisau terbang Luo Feng yang bergabung, itu dapat menghancurkan baju zirah pertempuran tingkat SS. Bahkan dengan bor gunung, dan jika itu adalah dewa perang, orang tidak akan bisa menghancurkan seragam pertarungan tingkat SS. Tuhanku, aku tidak menggunakan kekuatan apapun, hanya berjalan dan hanya dengan menginjaknya, itu menembus baju zirah pertempuran kelas S. Ketika tangan Luo Feng memegang beling pisau merah darah, hanya dengan menggenggamnya saja, dia sudah bisa merasakan ketakutan yang tak terlukiskan, hampir seolah-olah pecahan itu bisa memotong apapun, atau material apapun. Seberapa tajamkah itu, gumam Luo Feng, yang segera melepas baju perangnya, untuk dicoba digunakan untuk memotong baju besi level SS-nya. Tangan kanan memegang beling itu, dan dengan mudah mengayunkannya, dan memotong baju besi kelas SS-nya. Hampir seperti memotong tahu, baju besi kelas SS segera dipotong menjadi potongan-potongan kecil yang jatuh di lantai, dengan hampir tidak ada perlawanan. Aku bahkan belum menggunakan banyak kekuatanku, sekitar 10% mungkin, dan itu dengan mudah memotong bahan SS. Jika aku menggunakan kekuatan penuhku, memotong pertahanan kaisar monster itu juga harus mudah. Dengan pemikiran itu, jantung Luo Feng berdebar kencang. Hampir seperti melihat hantu, ketika dia menatap beling itu, ini adalah senjata ilahi, lebih kuat, siapa yang tahu berapa banyak daripada pesawat ulang-aliknya, hanya dengan sebuah potongan beling, ia dapat menembus baju besi kelas SS bagaikan memotong tahu. Senjata ini terlalu kuat, senjata ini cukup menakutkan untuk mengancam kaisar monster, bahkan Hong atau Dewa Guntur. Senjata ini terlalu menakutkan, aku tidak dapat mengungkapkannya saat ini. Setelah keluar, tidak peduli seberapa besar mereka menghormati aku, Hong atau Dewa Guntur, pasti tidak akan pernah membiarkan, senjata sekuat itu tetap berada di tangan aku. Luo Feng jelas pada poin ini, bahwa ini adalah, senjata paling kuat di bumi, senjata yang luar biasa kuat. Hanya saja, pecahan beling ini milik siapa, dan bagaimana itu bisa pecah, gumam Lu Feng. Luo Feng dengan hati-hati menganalisis, pecahan darah merah di tangannya, saat dia merasakan kekuatan kuno, yang ada di dalamnya, siapa yang tahu berapa usia kekuatan ini. Dan cerita ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini, terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.